Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jihad, pada kali ini saya akan membacakan sebuah kisah dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Ibnu Atha. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal bin Atha al-Adami adalah sahabat akrab dari Junaid. Ia adalah seorang penggubah syair-syair mistik dan seorang tokoh sufi terkemuka di kota Baghdad. Ibnu Atha dihukum mati pada tahun 309 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 922 Masehi. Ibnu Atha termasuk salah seorang murid Junaid yang menonjol. Pada suatu hari, beberapa orang pergi ke tempatnya berkhutbah dan mendapati seluruh lantai dalam keadaan basah. "Apakah yang terjadi?" mereka bertanya. "Aku memperoleh sebuah pengalaman mistik," Ibnu Atha menjelaskan. "Dalam keadaan malu dan dengan air mata bercucuran, aku berjalan hilir mudik di dalam ruangan ini." "Mengapa demikian?" mereka bertanya lagi. "Ketika aku masih kecil," Ibnu Atha menjawab, "aku pernah mencuri seekor burung merpati milik tetangga. Hal ini teringat olehku. Lalu aku berikan 1.000 dinar perak kepada pemilik burung itu sebagai penggantinya. Tetapi batinku tetap gelisah. Aku pun menangis, khawatir apa akibat yang akan kutanggungkan karena perbuatanku itu." Sahabat Jihad, Ibnu Atha memiliki 10 orang putra, semuanya gagah dan tampan. Ketika mereka menyertai Ibnu Atha dalam suatu perjalanan, perampok menghadang mereka. Kemudian para perampok itu hendak memenggal kepala mereka satu persatu. Ibnu Atha tidak bisa berkata apa-apa, dan setiap kali salah seorang dari putranya dipenggal kepalanya, ia menengadahkan kepala ke atas langit dan tertawa. 9 orang telah terbunuh. Para penyamun hendak menghabisi anaknya yang ke-10. Sungguh seorang ayah yang baik hati. Putranya yang ke-10 itu berseru kepadanya, 9 orang putramu telah dipenggal, dan engkau tidak berkata apa-apa, malahan tertawa-tawa. "Wahai buah hati ayah," Ibnu Atha menjawab, "dialah yang melakukan hal ini. Apa yang bisa kita katakan kepadanya? Dia maha tahu dan maha melihat. Sesungguhnya dia bisa, bila dia memang menghendaki menyelamatkan anak-anakku semuanya." Mendengar ucapan Ibnu Atha ini, penyamun yang hendak membunuh putranya yang ke-10 itu tergugah hatinya dan berseru, "Orang tua, seandainya tadi kata-kata itu engkau ucapkan, niscaya tak seorang pun di antara anak-anakmu yang akan terbunuh." Sahabat Jihad, dalam kisah yang lain diceritakan tentang pertemuan seorang teolog dengan Ibnu Atha. "Bagaimana kalian ini, wahai para sufi?" beberapa teolog bertanya kepada Ibnu Atha. "Kalian telah menciptakan istilah-istilah yang aneh bagi pendengar-pendengarnya, tetapi memberi keputusan dengan berkata biasa saja. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalian hanya berlaga
Karena berlaga tidak berkaitan dengan kebenaran, maka doktrin kalian jelas palsu. Yang kedua, doktrin tersebut seimbang, dan keseimbangan itu hendak kalian sembunyikan dari halayak ramai. Semua ini kami lakukan karena doktrin itu sangat penting bagi kami, Ibnu Atha menjawab. Yang kami praktekkan itu sangat penting bagi kami, dan kami tidak menginginkan siapapun juga, kecuali kami para sufi yang mengetahuinya. Untuk maksud ini, kami tidak mau menggunakan bahasa yang dikenal semua orang, dan oleh karena itulah kami menciptakan istilah-istilah khusus. Sahabat jihad, Ibnu Atha dituduh seorang bid'ah. Ali bin Isa yang menjabat wazir khalifah memanggil dan mencela Ibnu Atha. Ibnu Atha menjawab dengan kata-kata yang kasar. Si wazir murka dan memerintahkan hamba-hambanya melepaskan sepatu yang sedang dipakainya. Dan dengan sepatu itu, mereka harus memukul kepala Ibnu Atha sampai ia mati. Di dalam penyiksaan itu, Ibnu Atha meneriakkan kutukan kepadanya. Semoga Allah memutus kaki dan tanganmu. Di belakang hari, Khalifah marah kepada wazirnya, Ali bin Isa, dan memerintahkan agar tangan dan kakinya dipotong. Terkait dengan peristiwa ini, beberapa di antara tokoh-tokoh sufi menyalahkan Ibnu Atha dan berkata, bila melalui doa-doamu engkau bisa memperbaiki manusia, mengapa engkau mengutuk dia? Seharusnya engkau mendoakan keselamatannya. Tetapi tokoh-tokoh sufi yang lain membela Ibnu Atha dan berkata, mungkin sekali Ibnu Atha mengutuk si wazir untuk membela kaum muslimin, karena ia adalah seorang wazir yang zalim. Sebuah penjelasan yang lain yang membela Ibnu Atha adalah sebagai seorang manusia yang berintuisi tajam, Ibnu Atha mengetahui malapetaka yang akan menimpa diri si wazir. Ia hanya menyatakan persetujuannya terhadap takdir Allah itu. Dengan demikian, Allah menyatakan kehendaknya melalui lidah Ibnu Atha, sedangkan Ibnu Atha sama sekali berlepas tangan. Menurut pendapat saya sendiri, sesungguhnya Ibnu Atha tidak mengutuk si wazir. Bahkan sebaliknya, Ibnu Atha mendoakan demikian agar si wazir bisa mencapai derajat seorang syuhada. Ibnu Atha mendoakan supaya si wazir menanggung kehinaan di atas dunia ini dan kehilangan kedudukannya yang tinggi beserta kekayaan yang berlimpah itu. Jadi, dengan sudut pandang yang seperti ini, terlihatlah bahwa Ibnu Atha semata-mata menghendaki kebaikan bagi Ali bin Isa. Karena bukankah hukuman di atas dunia ini jauh lebih ringan daripada di akhirat? Demikian sahabat jihad, beberapa kisah tentang Ibnu Atha yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.